Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enzo Algifari, biasa dipanggil Enzo. NPM 2578106. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengikuti pengerjaan tugas dari pertemuan 9, yaitu dari matkul Jarkom untuk menginstalasi VirtualBox dan juga Ubuntu. Langsung saja kita ikuti penginstalannya sesuai ada di materi. Pertama kita klik Ubuntu, kita cari VirtualBox, download VirtualBox. Download VirtualBox. Oke. Jika udah, kita klik yang ini ya, websitenya www.virtualbox.org. Kita klik. Oke. Terus itu kita ke download. Windows House yang ini ya. Kita klik aja yang kita tunggu proses downloadnya. VirtualBox. Ketika tunggu. Oke, di sini downloadnya sudah selesai ya. Langsung aja kita proses penginstalannya. Klik 2 kali. Oke, VirtualBox installer kita pilih yes saja. Oke. Welcome to Oracle VirtualBox. Langsung kita pilih next. Kita acref ya. Next lagi. Next. Setelah memeriksanya dengan saksama, dia mengatakan itu hanyalah batu biasa. Tetapi gadis ini mengatakan kepada ayahnya bahwa nilainya sangat keraguan. Ayah gadis ini memilih untuk mempercayainya, jadi dia meminta ahli itu untuk memotongnya. Saat lapisan luarnya perlahan dikupas, semua orang kita tunggu untuk proses penginstalannya. Kita tunggu. Ketika pamannya itu mendengar harganya, dia langsung. Gadis ini menyadari bahwa mahkota di dalam itu palsu karena terus-menerus membantu. Siapa yang akan menang dalam pertarungan antara legendary Godzilla dan Shin Godzilla? Jika Shin Godzilla melawan legendary Godzilla, pertarungan ini sebenarnya terlihat simpel di awal, tetapi semakin dianalisis perbedaannya mulai terlihat jelas. Dari segi ukuran, Shin Godzilla dalam bentuk badan yang memiliki tinggi sekitar 388,8 kaki dengan berat sekitar 90 kg. Sementara legendary Godzilla sedikit lebih tinggi sekitar 394 kaki. Sekitar 99 ribu ton. Artinya secara fisik keduanya hampir seimbang. Namun perbedaan terbesar muncul pada VirtualBox-nya sudah kita install ya. Langsung aja kita klik finish di sini. Nah, jadi seperti itu untuk penginstalannya. Nah, dia akan sudah masuk sih. Nah, kita sudah masuk di tampilan awal di VirtualBox ya. Oke, seperti inilah sudah penginstalan VirtualBox-nya. Lalu kita lanjut penginstalan Ubuntu. Di sini saya kebetulan belum ada Ubuntu,
Kita langsung saja download ya teman-teman. Kita download. Share. Untuk menghukum bayi bandel itu, pria itu memutuskan untuk memasakkannya sendiri semangkuk bubur spesial untuknya. Kakeo lalu menyantap segumpal kotoran segar yang masih mengumpul dengan sendok, lalu mencampurkannya ke dalam makanan bayi dan merangkulnya sampai rata. Kalau si bayi menolak makan, gampang. ISO Saja beberapa saat 20.04. Kalau kita download ya. Oke, ini versi yang terbaru ya guys. Oke, adalah sebatang daun bawang raksasa yang bahkan lebih besar dari tiang listrik. Rasanya sama sekali tidak pedas. Justru kita sudah melakukan download. yang tinggi yang lebih dipotong. Saat digigit, yang keluar dari dalamnya adalah saus lezat yang melimpah. Tempat ini adalah kebun sayur langit yang bagikan badan gourmet kelas tertinggi. Baru saja Toriko dan Komatsu akhirnya tiba di tempat ajaib ini. Semua sayuran di sini tumbuh menjadi lebih lezat. Toriko dengan santai mencampur sebatang lobak. Kita tunggu proses pendownloadan di bagian ini guys. Cukup lama ya, 2 GB ya. Oke, kita tunggu saja proses pendownloadannya. Ubuntu-nya sudah kita download ya. Sudah kita download untuk Ubuntu di sini ya. Hampir 2 GB-an, 2 GB. Dan lanjut aja, kita langsung ke menu VirtualBox-nya. Lalu klik kita new. Dan terus itu kita ikuti langkah tutorialnya. Di virtual mesinnya bisa kita ingin untuk ini. Nah, nanti untuk tab dan versinya otomatis berganti seperti ini ya. Jadi tabnya otomatis Linux dan versinya otomatis berganti menjadi Dan Ubuntu. disuruh Linux dan ini jadi Ubuntu. Langsung kita Kemudian di next. sini kita bisa memasukkan ukuran dari virtual RAM-nya. Nah, by default ukuran virtual RAM-nya adalah 1024 MB, yaitu 1 GB. Saya rasa ini cukup, kita naik aja. Kita naik lagi. Kemudian di sini kita pilih yang create a virtual hard disk now. Artinya kita membuat virtual hard disk baru untuk VM Ya, langsung ini. kita tunggu sih, kita tunggu saja. Kemudian di sini kita bisa memilih tipe dan pitch. Jadi ini yang paling optimal, fixed size. Kalau kita itu nanti ukuran kalau bisa kita pilih yang hanya digunakan 5 GB, ya berarti ukuran file hard drive-nya atau hard disk-nya itu cuma 5 GB. Kita next. Nah di sini kita kalau untuk VM baru di sini. Oke, kita langsung aja klik finish di sini. Kita bisa langsung start aja sebenarnya. Jadi ketika di start nanti otomatis akan meminta untuk memasukkan installer Ubuntu-nya yang tadi sudah kita download. Gitu ya. Jadi di sini kita pilih start. Kita pilih start. Terus itu Kemudian di sini kita bisa memilih installer Ubuntu yang tadi kita sudah download. Kita pilih yang folder kuning. kita sudah start, dia muncul. Nah, oke, di sini dia sudah muncul. Jadi di sini kita pilih start. Kemudian di sini kita bisa memilih installer Ubuntu yang tadi kita sudah download. Kita pilih yang folder kuning ini. Kemudian di sini add. Kita
kita masuk di mana kita menyimpan installer Ubuntu tadi. Jadi ini installernya tadi yang .iso ya. Kita open, kemudian choose, kita menyimpan installer Ubuntu tadi. Jadi ini installernya tadi yang .iso ya. Kita open. Oke, kita cari dulu. Kita taruh file Ubuntu-nya di sini. Kita cari dulu. Oke, dan taruh di download tadi. Oh iya. Oke, sudah ISO kan, nanti langsung gini kita open. Kemudian choose, dan di sini start. Di yang .iso ya. Kita open, kemudian choose, dan di sini start. Oke, kita tunggu beberapa saat. Kita tunggu beberapa saat. Di sini nanti akan memakan waktu beberapa saat ya. Jadi teman-teman sabar, karena untuk proses instalasi memang tidak cepat ya. Mungkin akan memakan waktu agak lama. Sampai itu di sini mungkin saya minimal saja yang nggak perlu. Jadi biar lebih rapi tampilannya. Di sini juga. Oke, lagi proses penginstalasi. Oke, kita sudah masuk ke proses instalasi. Nah, di sini kalau mungkin ukurannya terlalu. Oke, kita sudah masuk. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita sudah masuk ke proses instalasi. Nah, di sini saya tunggu. Lagi connecting. Oke, Oke, sudah kita masuk ke proses instalasi. Nah, di sini kalau mungkin ukurannya terlalu kecil, kita bisa kali gini. Masuk ke view, kemudian nanti pilih yang scale mode. Jadi di sini saya pilih yang scale mode. Di sini teman-teman bisa baca keterangannya ya. Intinya nanti untuk keluar dari scale mode itu kita bisa menggunakan host D. Nah, host di sini itu artinya adalah kontrol di bagian kanan. Jadi kalau teman-teman lihat di keyboard, itu kontrolnya kan ada di bagian kiri, ada yang kanan ya. Nah, host ini artinya kontrol bagian kanan. Oke, Jadi di sini saya pilih switch. kita pilih switch. Nah, dia akan masuk ke ini dan Oke, langsung saja kita klik enter Inggris. ini nanti akan download dari internet. Jadi mungkin agak lama nih. Jadi lebih baik saya pilih continue without updating saja. Nah, kalau misal pengen pilih update, nanti tinggal keyboard arah atas saja ya. Jadi teman-teman manfaatkan keyboard arah atas bawah. Nah, kalau misal sudah benar, jadi pilih aja yang continue without updating. Nanti teman-teman bisa enter. Seperti ini. Kemudian untuk keyboardnya, layoutnya, dan variannya sudah benar ya. English US. Di sini langsung done aja. Jadi yang bagian hijau itu sudah ada di done kan ya. Maka kita bisa langsung enter. Selanjutnya di sini untuk konfigurasi network connection. Jadi kalau teman-teman lihat di atas ada orange tulisannya network connection ya. Oke, di sini ya. Benar ya, English US. Oke deh. Di sini langsung done aja. Jadi yang bagian hijau itu sudah ada di done kan ya. Maka kita bisa langsung enter. Selanjutnya di sini untuk konfigurasi network connection. Jadi kalau teman-teman lihat di atas ada orange tulisannya network connection ya. Jadi ini konfigurasi untuk network connection. By default ini sudah DHCP, jadi dapat IP secara otomatis. Di situ kita bisa lihat bahwa IP-nya adalah 10.0.2.15/24. Mungkin di teman-teman akan berbeda ya, tapi nggak apa-apa. Untuk saat ini kita bisa langsung done saja. Selanjutnya konfigurasi untuk proxy. Nah, di sini kita nggak perlu memasukkan proxy, kita bisa langsung done saja. Ini untuk mirror, ini biarkan default aja. Kita belum terlalu perlu ngerti tentang mirror ini, jadi langsung done saja. Selanjutnya di sini kita bisa memilih proses untuk partisinya. Untuk partisinya, by default akan menggunakan use an entire disk.
Artinya partisi ini akan dilakukan secara otomatis oleh Ubuntu. Kita nggak perlu konfigurasi manual. Jadi kita pilih yang ini saja. Kemudian kalau teman-teman perhatikan itu kursornya kan ada di bagian atas ya, yang gerak-gerak X itu. Nah untuk masuk ke dan itu kita bisa pakai arah bawah aja. Jadi keyboard arah bawah lagi, arah bawah lagi, arah bawah lagi, arah bawah lagi. Nah perhatikan di situ sudah sampai down ya, yang hijau itu. Nah kalau kayak gini kita bisa enter. Kemudian di sini langsung enter aja dan di sini kita tekan arah bawah untuk continue. Enter. Selanjutnya di sini kita bisa mendefinisikan nama kita ya. Misal namanya adalah Ubuntu user katakanlah. Untuk nama servernya misal Ubuntu gitu aja. Untuk username-nya misal Aguna katakanlah. Bebas ya teman-teman mau setting apapun. Kemudian untuk beralihnya teman-teman bisa pakai tab ya. Jadi kalau saya coba kembali ke atas, tadi setelah ketikan Ubuntu user atau misal di sini saya ganti namanya menjadi Aguna course katakanlah. Nah ini saya tab. Nah di tab nanti teman-teman ketikkan Ubuntu, tab lagi. Ini nanti untuk username-nya. Kemudian tab lagi teman-teman bisa ketikkan passwordnya. Nah ini saya ketikkan password saya. Semuanya deh. Ya. Kemudian tab lagi configure password, jadi password yang sama ya. Seperti ini. Oh ini kayaknya saya salah ketik. Jadi kalau mau kembali ke atas itu pakai shift tab. Jadi saya shift tab akan naik ke atas lagi. Saya hapus dulu, kemudian saya ketikkan lagi. Oke. Udah. Ini saya ketikkan lagi dan sudah benar. Kalau sudah tinggal tab, kemudian dan. Jadi sekarang di dan-nya sudah hijau, kita enter. Kemudian di sini by default ada pilihan apakah kita ingin menginstal OpenSSH Server atau tidak. Nah, OpenSSH Server itu fungsinya untuk meremote Ubuntu VM kita. Di sini kita bisa langsung install aja. Caranya tinggal di spasi ya. Jadi di sini kita spasi, dia akan muncul X seperti itu. Oke. Kalau sudah kita bisa arah bawah lagi, kemudian dan. Di sini kita enter. Di sini kita bisa memilih aplikasi apa saja yang ingin kita install. Tapi untuk saat ini kita belum perlu apapun, jadi langsung aja masuk ke dan. Kalau sudah kita bisa, caranya tinggal di spasi ya. Jadi di sini kita spasi, dia akan muncul X seperti itu. Kalau sudah kita bisa arah bawah lagi, kemudian dan. Di sini kita enter. Di sini kita bisa memilih aplikasi apa saja yang ingin kita install. Tapi untuk saat ini kita belum perlu apapun, jadi langsung aja masuk ke dan, kemudian enter. Nah ini proses instalasinya akan berlangsung. Tapi untuk informasinya tidak ditampilkan secara full di sini. Kalau misal teman-teman ingin melihat informasinya secara detail, teman-teman bisa tab. Kemudian kalau sudah ada di view full log itu, teman-teman bisa enter. Nah, nanti akan ditampilkan proses instalasinya secara detail. Di sini proses instalasinya akan berlangsung, mungkin akan memakan waktu beberapa saat. Jadi teman-teman bisa tinggal ngopi atau mungkin beli snack untuk camilan ya. Karena proses instalasinya biasanya lumayan Kita lama. tunggu lumayan ya. Kita akan tunggu sampai Instalnya selesai. sampai selesai. Oke.
sekarang instalasinya sudah selesai ya. Jadi ini tadi cukup lama. Kemudian di atas, di bagian warna orange kiri, kalau teman-teman perhatikan, ada kata-kata installation complete. Artinya kita sudah berhasil menginstalnya. Jadi sekarang kita close, itu kursornya sudah ada di close paling bawah. Kalau belum, teman-teman nanti bisa tap-tap aja sih. Jadi saya tap, nanti ada di help. Kemudian kalau tap lagi, nanti ada di terminalnya. Kalau saya tap lagi, nanti ada di close. Oh iya, meskipun di atas ada peringatan installation complete, ternyata di bawah itu masih ada proses berlangsung ya. Jadi ini kita bisa coba close. Kemudian ternyata dia masih downloading and installing security update. Nah ini teman-teman bebas sih, mau nunggu downloading dan installing security update-nya selesai, atau teman-teman langsung aja pilih cancel update and reboot. Nah untuk itu saya coba cek lognya dulu, apakah masih lama atau enggak. Kalau misal nggak lama, mungkin saya pengen nunggu aja deh, jadi biar update-nya itu selesai. Oke, saya rasa ini tinggal install update aja sih, sudah nggak ada download, jadi harusnya nanti nggak terlalu lama. Di sini saya akan tunggu aja sampai nanti proses install update-nya selesai. Oke, kita tunggu aja ya, berarti sampai selesai proses penginstalannya yang cukup lama. Kalau teman-teman perhatikan, ada tulisan All Upgrade Install. Jadi sekarang sudah selesai. Kita bisa close. Kemudian di sini kita bisa pilih reboot. All Upgrade Install. Jadi sekarang sudah selesai. Kita bisa close. Kemudian di sini kita bisa pilih reboot. Nah, ketika reboot ini nanti otomatis harusnya CD-nya akan dikeluarkan, kemudian akan booting dari hard disk. Ini kita enter. Kita tunggu beberapa saat ya untuk booting. Ini kita bisa close saja yang atas. Oke, kita tunggu. Oke, perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk ke prom login Ubuntu-nya. Kita bisa login ya. Tadi username-nya adalah Aguna. Kemudian di sini passwordnya kita bisa ketikkan. Kalau misal masih muncul-muncul prompt seperti ini, kita bisa Ctrl C saja. Jadi biar nge-clear ini, Ctrl C. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Kita tunggu beberapa saat aja sampai nanti benar-benar bersih ya. Jadi tidak akan muncul log-log lagi. Nah, kalau sudah beberapa saat seperti ini dan tidak muncul log, harusnya ini sudah benar-benar selesai untuk proses bootingnya. Kita bisa Ctrl C lagi untuk membersihkan layarnya. Kemudian di sini kita bisa login. Tadi username-nya adalah Aguna. Kemudian kita bisa enter. Oke, di sini kayaknya error. Oke, di sini kita bisa login. Tadi username-nya adalah Aguna. Kemudian passwordnya saya ketikkan. Nah ini untuk passwordnya, apapun yang teman-teman ketikkan tidak akan muncul di layar. Jadi teman-teman jangan khawatir ya, kalau misal di sini nggak muncul karena memang tidak muncul. Jadi kalau teman-teman sudah selesai ketikkan passwordnya, langsung enter aja. Dan perhatikan di sini kita sudah berhasil masuk ke Ubuntu-nya di paling bawah ya. Nah, kalau misal ingin menghapus layarnya, teman-teman bisa menggunakan command clear. Jadi saya clear, kemudian enter. Nah, perhatikan dia akan langsung ke atas lagi. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jadi ini tadi lumayan. Oke, kita tunggu saja. Mengenai proses penginstalasi ini lumayan cukup lama. Kita akan menunggu sampai dia selesai.